Kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal aku adalah itu adalah konsep kemandirian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kehormatan yang luar biasa ini. Saya yang merasa. Enggak Ustaz. Yang pertama ini ruang podcast baru Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi ini kali pertama ini. Masya Allah. Alhamdulillah ini kita kemarin diskusi dengan salah satu murid antum di Stay Ali. Masya Allah. Ya, memang kayaknya dia di Aliman juga Ustaz ya? Betul, di Aliman TV. Muti Ali ini di Aliman terus. Alhamdulillah. Siapa yang saya tanya ini yang bisa media ini siapa nih? Langsung ditunjuk dia. Alhamdulillah. Kamu bantu saya mikir ini dulu. Saya nggak bisa mikir yang gini nih. Tolong yang ruang podcast tuh ada program ya. Mas, kenapa Ustaz? Ya pokoknya ada ini apa program-programnya itu. Dia mulai memikirkan ide. Akhirnya alat-alat ini datang ke sini, dipindah ke sini karena dari ruangan lama di bawah sana Ustaz. Ini baru ini sini. Ini baru ini, baru. Dan memang posisinya atas jadi nggak terlalu kena di jalan jadi agak ini nggak ramai gitu loh. Ditambah mungkin ini sudah kedap lah insya Allah aman. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ini di gedung besok insya Allah ini gedung Rumah Iso. Khusus media berarti. Khusus media. Jadi kita ngurus media walaupun memang tim Rumah Iso itu online semua Ustaz. Sepertinya antum juga punya media-media khusus Ustaz ya. Maksudnya ada enggak, kita yang beda kayak antum. Enggak bukan. Kan nggak mungkin antum kalau online ba'dal maghrib. Itu kan sih ada yang kameramen, ada yang ini ya, ada tim sendiri saja. Mahasiswa Cuma satu orang, Ustaz. Beda dengan antum. Ini yang di sini saja 1 2 3 4. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, ini saya baca, saya itu rajin ikuti status terutama pas Ustaz Fadlan ini cerita kalau pulang kampung. Kampungnya di mana Ustaz? Lamongan, Jawa Timur ya. Istri juga Lamongan? Kebetulan sama. Masya Tapi Allah. beda desa. Beda desa ya, Dan bukan beda Pekenggo kecamatan, berarti ya. Bombotan. Kalau kan saya beda, Iya. saya memang orang luar datang ke sini. Kalau ini jauh kali ini. Ini ya, ini sama-sama Lamongan. Berarti kalau pas liburan atau Lebaran ke Lamongan. Lamongan. Oke. Alhamdulillah. Berarti sejak kecil sekolah di mana Ustaz? Sejak kecil ya sekolah SD Ustaz, SD sekolah dasar. Sekolah dasar di kampung kami. Kemudian setelah itu SMP kita masih negeri juga. Nah baru setelah itu karena memang keluarga kami backgroundnya Muhammadiyah, bapak, emak ini alhamdulillah mereka ini punya background Muhammadiyah, pengen anaknya ini sama seperti mereka. Akhirnya kami yang dari sebelumnya SMP negeri atau MTS negeri, otomatis kan muatan umumnya lebih banyak begitu. Kita dipindahkan ke pondok sehingga Tingkat SMA tadi ya berarti? Ya, waktu aliyah kita di pondok. Itu pondok Muhammadiyah. Pondok Muhammadiyah di Lamongan. Di Lamongan. Masya Allah. Kalau Muhammadiyah itu ada istilah kiai nggak Ustaz? Oh ada Ustaz. Kiainya juga berarti? Ada. Kiainya siapa Ustaz? Kiai Abdurrahman Samsuri. Insya Allah orang Muhammadiyah kenal. Tapi saya ingin meluruskan masalah kiai ini Ustaz. Kenapa Ustaz? Kiai ini sebenarnya bukan karena orang itu pintar apa enggak sebenarnya. Punya ilmu agama banyak apa enggak. Tapi mungkin kenapa orang Muhammadiyah jarang dipanggil kiai? Ya mungkin Ya, salah satu faktornya lebih ini ya, ustadz gitu ya. bukan Ya, itu. malah itu bukan juga. Karena nggak punya pondok. Oh. Nah, jadi kenapa dipanggil kiai? Ya karena punya pondok. Jadi jangan heran kalau orang-orang NU banyak dipanggil kiai, orang Muhammadiyah jarang dipanggil kiai. Lah kalau antum kan punya pondok usah jadi bener ini kiai. Karena itu syarat untuk punya pondok Ustaz di sini. Harus ada kiai. Ya, jadi dikatakan kiai karena punya santri, bisa baca kitab, ya punya santri yang di asrama sehingga dia layak dipanggil kiai. Profesor doktor mungkin, tapi kalau nggak punya santri ya mungkin kurang berkenan masyarakat memanggilnya dengan kiai. Barangkali begitu. Terus setelah dari pondok itu berapa lama Ustaz di pondok? Di pondok 3 tahun saat. Kemudian setelah itu 1 tahun saya mengabdi. Jadi pondok ini Pondok Karangasem Muhammadiyah namanya. Pondok pesantren Karangasem Paciran Muhammadiyah. Pendirinya Kiai Haji Abdurrahman Samsuri. Pendirinya ya. Tahun 1948. Ya. Pertama kali ini nggak berafiliasi ke organisasi tertentu ndak. Ya, supaya dia nyampaikan ilmu agama begitu. Kemudian tahun sekian merger atau gabung ke Muhammadiyah. Gitu.
Oh gitu. Iya. Itu di tengah-tengah antum di situ atau? Enggak, sudah. Saya Sesudah? itu sudah lama ikut Muhammadiyah. Oh gitu. Setelah itu lulus dari pondok situ, Ustaz? Lulus dari Pondok Pesantren Karangasem tahun 2022. Terus 1 tahun Kok saya 2022, Ustaz? 2002. 2002. Ini kayaknya perlu ngopi dulu nih. Iya benar. Tahun 2002 ya, saya lulus dari situ. Terus saya setahun ngajar di situ. Ngajar di situ. Baru setelah itu? Baru setelah itu ke Al Irsyad Surabaya. Oh, Al Irsyad Surabaya itu sebelum jadi Setai Ali itu namanya Ma'had Al Irsyad Al Ali di Surabaya. Dulu siapa Ustaz yang masa-masanya sebelum Ustaz ini ya, Mubarak ya? Apanya? Mudirnya? Mudirnya Ustaz Abdurrahman Tamimi. Itu yang awal dulu? Awal. Antum masuk pas zamannya Ustaz Abdurrahman Tamimi? Iya. Loh, Setai saja awal-awal masih Ustaz Abdurrahman Tamimi. Jadi saya di sana, saya itu bareng itu Tobroni, satu kelas. Satu kelas? Satu kelas. Masya Allah. Satu Tobroni, satu kamar sama Ustaz Nuzul. Oke. Nuzul Dikri. Nah, tapi Ustaz Nuzul satu angkatan lebih tinggi dari kita. Saya sama Ustaz Tobroni yang satu kelas. Oh gitu. Itu 2 tahun di situ. Setelah itu? Setelah itu kita ke Lipia, Jakarta. Selesaikan pendidikan di Lipia. Iya. Cuman dulu kan Lipia harus 7 tahun. 7 tahun 2 idah dulu. Iya, idah dulu. Setelah itu harus 1 tahun takmili. Baru setelah itu jamiah atau syariah dulu itu. Nah, kita idahnya sudah di Surabaya, sehingga langsung ke Jakarta Lipia kita ikut program takmili, nggak boleh syariah langsung dulu. Tetap takmili baru kemudian masuk syariah. Baru masuk syariah. Oke. Jadi 7 tahun lengkap. Sampai saat ini berarti masih punya KTA? KTA apa itu? Kartu tanda anggota Muhammadiyah, Ustaz. Duh, apa hubungannya kok tanya begitu? Iya, kan karena sekolah di Muhammadiyah kan nggak harus punya KTA. Biasanya otomatis kalau setahu saya. Ya jadi memang karena keluarga kami itu keluarga Muhammadiyah kan gitu, Ustaz. Jadi keluar dulu kita aktivis IRM. Jadi sebelum punya KTA Muhammadiyah ya kita dulu aktivis IRM. Itu namanya Ikatan Remaja Muhammadiyah. Oh, sekarang itu IPM kalau sekarang. IPM. Iya. Terus setelah itu kata bapak saya, ente harus ngurus KTA lah gitu. Jadi kita bareng-bareng tahun 2002 lah. Kita ngurus KTA. Tapi nggak pernah jadi pengurus resmi, Ustaz? Wah, kan masih kecil pada waktu masih. Kalau di IRM-nya dulu kita jadi kabid, kepala bidang dakwah saya. Tapi setelah itu kan kita masih usia beliau, Ustaz. Jadi belum masuk ke pengurusan gitu. Jadi kita setelah itu kita fokus di studi, kemudian di Al Irsyad malah kita jadi aktif di Al Irsyadnya malah dulu. Dulu ada Majma' Tolaba gitu di Al Irsyad itu. OSIS-nya itu. Ya bukan OSIS kan, ini tingkatan setelah kuliah berarti ya mahasiswa BEM gitulah ya. BEM gitulah. Tapi skupnya lebih kecil lah gitu. Oke. Nah, berarti saya lihat juga di status-status itu misi rutin juga di beberapa masjid Muhammadiyah, Ustaz. Iya, karena alumni. Iya, saya kan lulusan dari Pondok Pesantren Karangasem dan basisnya Muhammadiyah kan di sana ini pondoknya gitu. Jadi sekarang juga banyak teman-teman yang jadi pengurus-pengurus juga masih teman-teman saya gitu kan. Ya, saya kalau ke Lamongan ya ngisi di Masjid Muhammadiyah, di mana lagi kalau Alhamdulillah di kampung kami atau di wilayah-wilayah lain istilahnya kayak turba gitu, turun ke bawah begitu. Di kampung-kampung ya memang di Masjid Muhammadiyah. Gitu. Tapi kalau ini Ustaz, maaf, ini kita mungkin ambil beberapa pelajaran ya Ustaz ya. Iya. Ini agak-agak sedikit menyinggung nggak apa-apa nih, tapi mudah-mudahan ini manfaat. Karena beberapa itu kalau saya kan di sini memang insya Allah kalau dengan Muhammadiyah kita sinergi terus ya bareng-bareng gitu ya. Alhamdulillah kita juga dukung Kokam. Ini antum punya KTA enggak dulu ini? Tapi kalau lihat Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, sebentar lagi. Masya Allah. Soalnya kita lihat dari kejauhan, Masya Allah, modelnya Ustaz Abdu ini bagian kan gitu. Insya Allah, mudah-mudahan didoakan aja Ustaz. Dan sebenarnya kecintaan saya pada Muhammadiyah ya pada anak-anak saya sekolahkan di Muhammadiyah dari TK, terus SMP. Nah, yang putri saya juga nih saya masukin lagi di Muhammadiyah. Santri-santri saya nih Ustaz.
ada santri Darus Soleh ini nih, paginya di SMP Muhammadiyah Panggang, sorenya baru di pondok sini. Oh. Gitu. Kayak dinianya di pondok sini. Dininya pondok sini, tapi sekolah umumnya di SMP Muhammadiyah Panggang. Alhamdulillah kita yang hidupkan sekolah itu. Dan sebelumnya hampir mati. Masya Allah. Hampir mati. Ustaz. Jadi simbiosis mutualisme lah ya. Iya. Gitu. Ya. Masya Allah. Jadi kita ambil saya kalau ke beberapa daerah memang saya lihat ada beberapa tempat itu saja. Kadang teman-teman ngisi di situ, tapi qadarullah nggak bisa ngisi lagi di masjid tersebut yang memang afiliasinya ke Muhammadiyah. Ini sebenarnya ada beberapa, mungkin Ustaz Fadlan pernah pelajari kayak gini juga ya. Karena saya lihat jenengan kan bisa ngisi. Kalau saya juga kan aman-aman saja karena PAP saya ngisi pengajaran pagi Ustaz, kalau di sini namanya. Di Gunung Kidul itu PAP di seluruh kecamatan. Alhamdulillah ada kajian rutin saya juga di situ. Dan saya lihat Ustaz Fadlan juga sama punya aktivitas rutin untuk ngisi di situ kan Ustaz kan. Tapi kita lihat kalau di daerah lain ini kok sangat sulit masuk ya Ustaz ya. Maksudnya kita kalau dengan Muhammadiyah sebenarnya nggak jauh. Sama-sama nggak kunut Ustaz. Dan yang lainnya insya Allah masih sejalan. Sama-sama 12 rakaat gitu ya? Atau 11 rakaat? Maaf 11 rakaat ya. 11 rakaat. Kalau di sini saya ngomong dengan Pak Satmono tadi itu ya 11 rakaat kalau patokannya ya kita mau tahu standar Muhammadiyah di situ ya 11 rakaat atau 23. Sama Ustaz. Saya juga sini 11. Saya nggak mau ubah jadi 23 gitu, enggak. Tetap 11. Nah, dari sisi ini kan sama gitu. Ada beberapa hal itu kita sama, ada sholat kita juga tidak jaharkan bacaan zikir gitu ya, sama. Saya kalau tujuannya jahar, cuma kalau anak-anak TPA saya ngajarin aja. Ya asalnya enggak gitu loh. Dan beberapa hal itu juga kita sejalan dengan itu. Ya mungkin beberapa fikih dan ini termasuk fikih kontemporer beberapa sajalah yang biasanya sering diungkit. Tapi insya Allah kalau saya pun ngisi saya pahami itu. Artinya, bahasan ini saya tahu nih. Saya nggak masuk sini dulu. Ya saya perlu hati-hati ketika ngomong. Atau saya sampaikan pendapat kayak gini, ada kayak gini. Ya silahkan nanti yang ini jamaah pilih yang mana gitu. Saya kadang seperti itu. Tapi kalau di beberapa tempat memang kayak sudah di blacklist lah kalau istilah saya. Sensitif banget ya sebenarnya. Sensitif banget sebenarnya bahasanya Ustaz. Tapi kita memang harus, siapa tahu dengan kita diskusi kayak gini Ustaz, teman-teman juga jadi tahu. Menginspirasi yang lain. Ya, siapa tahu Ustaz Fadlan tahu, sebenarnya ada masalah kayak gini Ustaz, ada kayak gini. Ya, kalau saya pandang sendiri sih beberapa, mungkin pendekatan. Kita harus bahasa sininya itu mengorangkan. Di tokoh kita nganggap ngwongkeh ya. Kita anggap dia itu wongke tadi Ustaz. Artinya ya ini tokoh di sini kita harus tahu. Maka tokoh harus kita hormati gitu loh. Sama seperti misalnya kita ada Kemenak di sini ya. Ini Pak Kepala Kemenak nih. Iya, kita hargai dia walaupun nantinya beda afiliasi. Tapi kan hal penting keputusan di dia nanti itu. Izin pondok. Izin kalau di sini TPA gitu. Kan dengan beliau. Kita kan harus banyak hargai orang juga gitu. Di antaranya sih saya pelajari kayak gitu sih Ustaz. Sehingga kalau memang dengan tokoh-tokoh sini, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah lancar Ustaz ya. Lancar, artinya kita komunikasi, kadang ada kumpul-kumpul, kita bareng-bareng. Kalau saya ke tempat mereka ya saya tahu ini tokoh-tokohnya ini dijaga baik-baik. Kita ngundang ada acara tertentu. Pengajian kalau mereka minta, ya siap gitu. Datang ke situ. Kalau Ustadz Fadlan sendiri menurut Ustadz Fadlan gimana nih? Iya memang terutama beberapa bulan yang lalu kan ya sempat rame gitu kan ya tentang ya ada semacam gesekan lah antara teman-teman dengan Muhammadiyah. Sebenarnya saya melihat dari jauh itu kok. Tapi sudah mau ini Ustadz ya. Kayaknya antum nggak komentar apa-apa kayaknya Ustadz ya. Iya, saya kemarin biarkan aja. Jadi memang banyak sisi Ustaz. Ya menurut saya ya ada sisi di kanan, ada sisi di kiri. Insyaallah. Itu yang saya amati gitu ya. Karena saya pernah ini sampaikan suatu kasus saja, Bapak. Insya Allah ini juga sering terjadi di Saha Da'awiyah di Medan Dakwah. Saya juga pernah, alhamdulillah saya di Surabaya itu banyak
masjid-masjid Muhammadiyah saya juga ngisi di sana, Ustaz. Termasuk apalagi kalau di Lamongan ya, bisa dikatakan masjid Muhammadiyah semua yang saya ngisi itu. Nah, dan kadang-kadang pengurus yang telepon saya, WA saya, tolong Ustaz ke kampung ngisi di. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah komunikasi nggak ada masalah, Ustaz. Mungkin kalau saya pribadi banyak faktor, Ustaz. Faktor pertama saya alumni ya. Dan sekarang yang ada di pos-pos yang muda-muda itu kebanyakan dulu kakak kelas saya, adik kelas saya. Jadi mereka melihatnya ke konco dewi lah kata orang Surabaya, konco dewi inilah. Itu mungkin faktor itu juga masuk. Sedangkan ada yang asatid dari kalangan salafi yang memang backgroundnya bukan Muhammadiyah. Ya, itu juga sedikit atau banyak juga mempengaruhi. Itu berpengaruh juga. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Jadi ada orang nggak melihat itunya, tapi melihat aku tahu sampean, sampean tahu aku kan gitu lah. Itu juga salah satu faktor. Mungkin faktor yang lain juga atau yang menyebabkan kenapa kok ada penolakan dan seterusnya. Kalau saya sendiri pernah mengalami pimpinan ranting tertentu ngundang saya untuk ngisi atau takmir masjid tertentu Muhammadiyah di Surabaya, meminta saya untuk menyampaikan materi di masjidnya. Dan kebiasaannya Muhammadiyah kan diundangi semua, Ustaz. Diundangi semuanya, ranting ranting itu diundang ya. Sehingga masjid penuh. Masjid itu penuh, Ustaz. Ya otomatis orang Muhammadiyah yang datang ini. Tapi ya ini kan saya jujur aja supaya introspeksi semua lah, ini banyak sisi yang harus kita koreksi bersama. Kemudian ada ketika saya di depan ada sebagian teman-teman salafi yang ikut masuk. Itu hati saya sudah mulai bergejolak sebenarnya. Ya mungkin ini kan fenomena di lapangan mungkin sering terjadi gitu. Iya. Sebagian teman-teman salafi datang ya. Mungkin ya seperti yang jenengan sampaikan. Ini saya nggak mengeneralisir ya, tapi sedikit aja saya rasa ini. Tapi kan kadang-kadang sedikit yang dilihat gitu loh. Ada teman-teman yang langsung di depan. Ya memang nggak apa-apa sih di depan. Tapi kan kadang-kadang mungkin kurang nyapa, kurang apa. Tapi itu menurut saya bukan itu intinya, Ustaz. Intinya adalah ketika dibuka pertanyaan. Nah, ini. Lah sedangkan saya nggak siap karena saya taunya ini kan acaranya Muhammadiyah. Datanglah teman-teman ini, Masya Allah. Niatnya mereka baik sih, mungkin mengamalkan hadis Jibril alaihissalam. Ya, soal wal jawab. Sudah tahu ilmunya tapi ingin orang lain tahu. Ya, mungkin niatnya menjadi Jibril atau ya berposisi seperti itu. Sehingga pertanyaan yang kali yang muncul itu seputar Ustaz, apa hukumnya jenggot? Apa hukumnya maksudnya memanjangkan jenggot atau mencukur jenggot? Dan apa hukumnya misalnya isbal? Padahal itu takmirnya isbal semua. Padahal itu juga takmirnya juga saya juga ya inilah teman-teman kadang-kadang tapi sekali lagi itu nggak semua ya. Tapi kadang-kadang yang sedikit itulah yang dilihat oleh teman-teman Muhammadiyah gitu. Berarti Ustaz Fadlan jawab nggak itu? Setelah itu saya jawab sebisa saya dengan bahasa yang bagus. Dengan bahasa maksudnya yang ya standar lah gitu. Setelah itu selesai kajian, pertemuan kedua yang masjid itu hasilnya penuh ya, berubah langsung. Ya salam. Banyak faktor itu. Dan alhamdulillah, tapi saya masih dipercaya di tempat itu. Padahal itu jelas-jelas pelangnya Muhammadiyah. Meskipun berkurang jauh ya karena kejadian tadi itu. Tapi saya tetap diberi untuk ngajar di situ. Dengan berlambatnya laun kita pelan-pelan. Akhirnya ramai lagi Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya mengambil kesimpulan ada isti'jal di situ. Iya Ustaz. Jadi kita nggak bisa untuk langsung. Pertama mungkin nyenengkan orang kepada ilmu, datang ke rumah Allah, senang sholat, senang belajar agama, itu kan sudah nilai plus sudah. Iya. Di tempat lain saya juga membuktikan, Ustaz. Di tempat lain saya membuktikan, anak teman-teman yang datang sudah saya peringatkan, ini bukan masjid kita, ini masjid orang lain. Antum sudah duduk yang bagus, anteng, biarkan mereka menikmati proses ini, tak gitu ya. Iya. Ya, mereka saya sampaikan tentang keutamaan ilmu, pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru yang ada di lapangan, malah mereka ini nggak pernah saya suruh potong celana, tapi mereka akhirnya bertanya sendiri, Ustaz kenapa jenengan kok seperti ini? Kok seperti ini? Ya saya, lah itu baru saya masuk. Dengan sendirinya mereka seperti itu. Iya. Jadi itu satu fenomena, Ustaz. Tapi ada fenomena lain, Ustaz. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja. Ada sisi yang lain. Di Surabaya, ya. Nggak apa-apa ini saya jujur aja di sini. Yeah. Ada masjid besar, Ustaz. Masjid besar Muhammadiyah. Kita membuat acara di situ, ya, yang undang saya juga orang Muhammadiyah, takmirnya juga orang Muhammadiyah. Akhirnya buat acara ramai sekali, Ustaz.
ramai sekali. Dan itu sampai parkir penuh. Mungkin ini teman-teman Surabaya yang dengarkan saya atau ikut acara ini insya Allah paham maksud saya. Di masjid mana barangkali bisa. Cuma nggak usah kita sebut lah. Parkir penuh sehingga sesak itu. Dan masjid itu cukup besar di Surabaya Barat lah. Tapi umum yang datang nih Ustaz? Umum. Muhammadiyah juga banyak Ustaz. Nah, tapi setelah itu langsung turun dari cabang. Nama saya ditulis dengan jelas di situ. Bahwa Ustadz ya Fadlan Famsa tidak boleh ngisi di tempat itu surat perintah dari cabang ke Ranting. Padahal ini juga acaranya Muhammadiyah. Nah, saya di situ saya nggak tahu apa alasan saya. Saya juga berusaha untuk mencari mungkin apa yang bisa. Tapi sebenarnya dakwah luas ya, nggak harus dimanapun kita berusaha berdakwah. Gitu. Cuma kan kita nggak apa-apa introspeksi diri. Ada lagi di tempat lainnya gitu, Ustaz. Kita akhirnya mungkin ini sensitif banget ini kalau di Amerika. Tapi nggak apa-apa, ini juga sebagai koreksi bagi teman-teman Muhammadiyah ya. Sampai pengurusnya itu datang ke saya. Karena saya kalau ngisi Ustaz, tak ada yang datang. Tapi kalau jenengan yang ngisi banyak. Itu bukan kata orang Ustaz. Beliau sendiri mungkin WA-nya masih ada. Ini kalau saya Fadlan yang ngisi banyak yang datang. Iya, banyak datang. Tapi kalau ganti dai yang lain, dan beliau mencontohkannya bukan dai lain. Saya sendiri Ustaz. Ini iya. Saya kan repot jawabnya. Iya, dia yang ngisi, dia bilang gitu ya. Dan ini orang punya gelar akademik tinggi di sana. Pada waktu itu. Ya, jadi ya mungkin ya, mohon maaf ini sensitif banget. Mungkin di situ ada juga jenis kecemburuan dan sebagainya. Iya. Jadi banyak sisi lah. Kalau menurut Anda sih kita ya nggak usah rivalitas, sinergi aja dalam kebaikan. Sinergi Ustaz. Alhamdulillah di sini Ustaz ya. Kalau kita Darussalim itu biasa bantu masjid Ustaz. Kita ada program bantu masjid. Alhamdulillah kalau saya sendiri saya lebih percaya pada orang-orang Muhammadiyah untuk masjid-masjid tadi. Jadi mereka kadang datang minta bantuan di sini atau pas di daerah memang kosong nggak ada masjid. Kebetulan waktu itu yang terakhir ini ada satu masjid itu untuk 2 padukuan Ustaz. Masya Allah. Jadi memang urgen sekali. Padukuan itu dusun ya kalau di sini. Iya dusun. Jadi beberapa istilah di Yogyakarta ini agak beda sesuai dengan keraton ini. Betul. Desa jadi kalurahan, kecamatan jadi kapanewon, itu. Dusun jadi padukuan. Masya Allah. Jadi satu masjid ini di tengah-tengah 2 padukuan. Kalau saya sendiri Ustaz, langsung aja serahkan. Punya orang-orang Muhammadiyah yang ngurus. Sudah saya serahkan ke mereka langsung. Peresmian sudah takmir pegang itu masjid, tolong dijaga. Nanti wakafnya biar nanti kalian ngurus, nanti wakafin aja ke Muhammadiyah. Jadi masjid-masjid yang di sini saya selalu serahkan ke Muhammadiyah. Masya Allah. Bahkan ada sinergi di sini. Iya Ustaz. Bahkan ada sekolah yang kita bangun juga ketika itu memang urgen sekali karena di dekatnya itu ada tempat yang biasanya dikunjungi dan peluang kristenisasi itu besar. Nah kebetulan waktu dia minta saat kita bangun pondok nih ada asrama. Langsung saya umumkan, bantuan datang banyak sekali. Masya Allah. Nah, saya serahkan juga nih, sudah. Ini sekolah, ini yang punya, bukan kami. Kami cuma bantu aja. Masya Allah. Dan ada pondok juga milik Muhammadiyah, kita bangun masjidnya sudah. Sudah ini pondok sudah yang kuasai, bukan kita gitu. Saya serahkan langsung. Dan setahu saya juga memang beberapa yayasan Ustaz ya. Dulu Ustadz Ainul Haris. Rahimahullah, Ustadz Abu Nida, ya, terus Ustadz Muhammad Wujud. Kalau di Gunung Kidul Ustadz, masjid yang ditunjuk, ya, yang untuk masalah renovasi atau pembangunan ya, biasanya pembangunan awal dari awal. Kalau Ustadz Abu Nida itu dengan Pak Yerkam namanya kalau di sini daerah Ponjong, dia tunjuk beliau untuk survei dan lainnya ya. Itu pasti orang-orang Muhammadiyah. Karena saking percayanya Ustadz. Jadi sebenarnya dari dulu itu sinergi Ustaz, jalan. Kalau gitu kan asik gitu Ustaz ya. Iya. Betul. Karena saya heran kenapa kok harus dibentur-bentur. Jadi kita memang nggak nguasai, sudah orang Muhammadiyah ini aja. Kadang bahkan dari beberapa tokoh itu datang, kalau tidak minta bantuan ke saya, mereka minta Ustaz ada yayasan yang Ustaz kenal untuk bantu. Oh siap, saya coba nanti cari ya biar yang cepat ini ya. Ya saya ingat Ustadz Ainul Haris rahimahullah waktu dulu gitu ya. Ini kayaknya saya nanti ada kontak ini Bina Muwahhidin ini. Mudah-mudahan bisa nih. Jadi mereka percaya sekali dengan kita gitu loh. Masya Allah. Jadi sebenarnya sinergi.
Jadi kita nggak mau kuasai-kuasai masjid juga Ustaz. Kita bukan kayak gitu. Kita pengen jalan bareng-bareng, dakwah jalan bareng-bareng gitu loh. Pengen seperti itu karena kan kita ingin supaya masyarakat juga kenal dakwah gitu. Dan nggak perlu tahu kita ini seperti apa gitu. Yang penting kita kasih tahu ajaran Al-Qur'an, sunnah sahihah sudah cukup. Kan seperti itu Ustaz. Sekarang itu bukan zamannya rivalitas Ustaz. Iya. Zamannya sinergitas sekarang. Masya Allah. Yang antum sampaikan tadi tepat sekali Ustaz. Jadi kalau itu ya pelaku keluarga kita ini. Jadi keluarga istri saya kan Muhammadiyah juga. Alhamdulillah kita sama-sama dari keluarga Muhammadiyah. Kemudian itu di samping rumah saya itu ada lahan Ustaz. Sampai sekarang itu terus diwakafkan ke Muhammadiyah. Ya, diwakafkan ke Muhammadiyah. Tapi kan kata di pelosok Ustaz. Daerah saya itu pelosok Ustaz, di pinggiran Bengawan Solo. Mungkin itu termasuk daerah Lamongan terpencil itu. Karena Bengawan Solo itu Bengawan Solo sampai situ ya? Hah? Bengawan Solo sampai situ ya? Loh, iyalah. Lamongan itu penuh dengan melintas dari Bojonegoro ke Lamongan sampai habis. Setelah itu muaranya di Gresik kan. Lah, kebetulan desa istri saya itu tempat bahasa Jawanya itu melungkernya sungai Bengawan Solo tadi. Bengawan Solo. Jadi melingkar gini Ustaz. Karena melingkar ini otomatis sering terjadi banjir. Nggih. Sekarang di Sudet. Nggih. Nah, di desa istri di situ. Di situ tapi Masya Allah Muhammadiyah sampai ke sana itu kan ya luar biasa. Akhirnya diwakafkan ke Muhammadiyah. Otomatis kan butuh bangun Ustaz. Dan saya tahu masyarakat di sana cukup minus. Pemudanya saya pernah ngimami gak ono pemudanya Ustaz. Karena ada Malaysia, ada di Kalimantan karena ya, pada merantau iya, merantau semuanya. Artinya bapak saya ini kenal sama Ustaz Al-Furqan, Ustaz Nur Rafiq pada waktu. Oh, Nur Rafiq. Nah, kita tahu juga Ustaz Nur Rafiq kan hubungannya dekat sama Ustaz Wujud, Ustaz Abu Nida kan dekat juga karena mereka ini satu pertemanan gitu. Masya Allah beliau sesepuh kita. Akhirnya diuruskan sama Ustaz Nur Rafiq Ustaz. Dibuatlah masjid di situ. Dari lembaga kita dari tanah wakaf tadi itu. Ya, dan bangunannya dari kita, dari maksudnya di teman-teman Salafiyun lah. Karena dibangun ya. Nah, sekarang pun alhamdulillah itu masjid dimakmurkan sama teman-teman Muhammadiyah. Karena kalau seandainya masjid-masjid itu kalau bangunan itu hanya untuk komunitas tertentu yang jumlahnya nggak banyak seperti kita ini pada itu, terus siapa yang ngurus kan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang dipakai sholat dan kita juga, mereka juga open kalau kita buat kegiatan ya monggo saja nggak apa-apa. Ustaz Aun pernah ngisi di situ. Insyaallah. Ustaz Khaliful Hadi pernah ngisi di situ. Ustaz Nurul Yakin pernah ngisi di situ. Tapi statusnya Muhammadiyah. Kalau ada acara-acara organisasi ya di situ. Jadi saya rasa fenomena itu dulu terjalin bagus gitu. Biasa saja, nggak ada kontrak. Dan seperti kata jenengan tadi, Ustaz Ainul Kharis kan punya lembaga Bina Muwahhidin. Saya kan sering banyak ngisi di masjid-masjid Muhammadiyah di Lamongan. Ya dibangun oleh beliau itu. Itu saya lihat pelangnya Muhammadiyah, tapi kan ada prasasti yang tulisan Arab itu. Iya. Mesti Bina Muwahhidin. Nah, itu. Dan itu banyak di daerah-daerah. Jadi bedanya Lamongan Utara sama Lamongan Selatan Ustaz. Kalau Lamongan Utara itu kan santri. Paciran, Berondong itu santri. Tapi kalau Lamongan Selatan itu abang Ustaz. Lah abang ini kan maksudnya abang ini ya tahu maksudnya ya. Jarang sholat, minum khamr. Nah, akhirnya di masjid-masjid yang di tempat-tempat yang abang-abangan itu banyak masjid-masjid Muhammadiyah dibangun oleh Ustaz Abdul Haris melalui Bina Muwahhidin. Masya Allah. Kemudian juga kita juga di Steali sendiri punya namanya Minhajus Sunnah, Yayasan Minhajus Sunnah. Itu juga alhamdulillah kemarin bantu Mas Kumambang. Artinya kan sinergi baik. Ustaz Nidol juga sama kita punya hubungan baik. Mas Kumambang Muhammadiyah juga? Mas Kumambang enggak. Secara fikih iyalah, tapi Mas Kumambang enggak mau dikatakan Muhammadiyah, tapi kurang lebih orang-orangnya sama. Dia lebih ke DDI. Juga kita punya hubungan baik sama Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah. Kita juga bersinergi, mereka punya lahan, kita bangunkan untuk mereka juga masjid. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Dan mahasiswa kita PPL ini Steali kita kirim ke Pondok Pesantren Muhammadiyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita kan saya merasa kenapa sih kok ada dibentur-benturkan? Kalau bisa disinergikan ya, selama kita tahu batasannya aja, kenapa tidak kan gitu. Nah kemarin rombongan dari Karangasem Muhammadiyah Pondok Pesantren Muhammadiyah, ruhnya orang Muhammadiyah Jawa Timur Ustaz. Itu yang jadi tokoh-tokoh sekarang itu dari 2 pesantren. Kalau enggak Mas Kumambang,
ya Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah. Jadi kebanyakan tokoh-tokohnya itu kebanyakan ya, nggak semua. Ya dari 2 pondok ini. Ya. Kemarin rombongan dari Karangasem alhamdulillah datang ke Siti Ali. Minta supaya monggo silakan buat acara di sana yang itu untuk membantu bahasa Arab. Silakan kurikulumnya, ustadz-ustadznya siap. Masya Allah. Jadi sebenarnya sinergi itu terbentuk gitu loh. Jadi kalau kalau kita diadu domba dan seterusnya, asalkan kita tahu batasan-batasannya, Iya. Masih bisa sinergi. masih bisa. Apalagi kalau kita lihat sejarah sesepuh di atas Ustaz ya. Jadi kalau mungkin saya boleh cerita nih, Ustaz. Iya Ustaz. Ini disertasi saya juga berkaitan sama itu kemarin. Saya menggali bagaimana berkembangnya dakwah salaf di Jawa Timur ya. Setelah kita telisik itu, ya, saya itu pernah lihat di rumah saya buku lama banget itu buku. Mungkin miliknya nggak tahu siapa kok ada di rumah saya. Jelek banget Ustaz. Tapi itu Kitabut Tauhid Syekh Muhammadul Wahhab, tapi dari Mas Kumambang. Yang ngajarkan di Mas Kumambang kitab itu. Berarti kan sudah lama sebelum tahun 80-an 90-an awal asatid kita datang memang sudah ada bibit-bibit puritanisasi, dakwah tajdid itu sudah ada gitu. Jadi saya kalau boleh cerita memang dulu di Lamongan itu diantara tokoh yang bisa dikatakan tajdid gitu ya, ya Syekh atau Kiai Abdurrahman Samsuri itu. Nah, iya. Di Pondok Karangasem. Pondok Karangasem. Kemudian pada waktu itu tokoh nasional ya, pada waktu Pak Nasir namanya, tokoh Masumi pada waktu itu ya. Terus beliau mendirikan DDI kan gitu kan ya. Lah Pak Nasir kan dekat sekali sama Saudi, sama hubungannya. Beliau kan kepercayaan orang Saudi di Indonesia lah gitu. Mungkin di Pak Nasir ditanya minta apa, entah ya Buya Nasir kan gitu. Beliau minta kader. Salah satu kan Libya. Libya kan akibat di antara lobbynya Pak Nasir. Sehingga didirikan Libya untuk kaderisasi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Terus setelah itu juga Pak Nasir diminta untuk mengirim kader-kadernya. Sehingga tapi ini yang langsung ke Riyadhnya atau di Jakarta nih? Riyadh. Macam-macam. Jadi ada 2 yang ada dibangunkan di Riyadh, yaitu Libya lah kalau sekarang. Iya. Tapi nggak cukup di situ. Mereka juga minta kader, silakan kita bawa ke Jematul Imam, bukan yang Medina pada waktu itu ya, awal-awal Riyadh. Kemudian karena harus punya santri, mungkin Pak Nasir butuh santri itu, Pak Nasir teman sejawatnya Iman Kiai Abdurrahman Samsuri itu telepon atau komunikasi sama beliau, mana kader-kader antum, santri-santri antum mau kita kirim ke Riyadh. Yang dikirim tuh Ustaz An-Nur Rafiq. Iya. Karena Ustaz An-Nur Rafiq santrinya Iman gitu kan. Ustaz Abu Nida itu kalau di Lamongan terkenalnya namanya Khomsah Ustaz. Oh. Ya, bukan Ustaz Abu Nida gitu. Kalau di Paciran terkenalnya Khomsah. Kemudian Ustaz Mudhafir Mukti, Ustaz Umar Faruk. Itu di sekolahkan. Nah, itu tahun 70-an lah Ustaz. Terus kembali ke Indonesia tahun 80-an. Jadi sebenarnya ya ini kesinambungan dari orang Muhammadiyah Lawas dulu itu. Dan datanglah ustaz-ustaz kita, Ustaz Nur Rafiq juga awal-awal dakwah juga ya di komunitas Muhammadiyah pada waktu itu. Sabu Nida juga kita tahu sendiri, antum mungkin lebih paham, lebih dekat sini kan. Iya. Jadi sebenarnya sinergi itu lama. Jadi ada genealoginya di situ. Cuman kan memang ada fase-fase kan gitu. Iya Ustaz. Ini kok jadi saya pertimbangan banget ini ya. Apa itu? KTA tadi itu ya. Kayaknya sekarang didengar itu. Iya. Iya. Ini jadi terbuka juga nih Ustaz. Tapi ya itu tadi Ustaz. Kita hanya sebatas, bukan berarti harus takhazub dan dijadikan tolak ukur kan gitu. Iya Ustaz. Kalau saya memang hidup di komunitas itu sampai sekarang pun saya pulang ya yang isinya di sana dan mereka nggak menganggap saya orang luar. Bang memang itu rumah besar saya kalau pulang kampung. Jadi begitu aja. Jadi kita kalau bisa dita'awunkan alal birri wat taqwa, tahu batasannya, kenapa tidak? Kok toh sama juga dengan organisasi lain kalau kita masukkan saja. Iya. Sama misalnya mahasiswa di BEM gitu. Dia bisa aja. Saya pernah ada mahasiswa itu, saya masuk di JS nih, kalau di kampus UGM itu ada lembaga kemahasiswaan muslim itu yang pegang masjid kampus. Ih, kenapa nggak ambil? Mumpung nih, kamu lulusan Al-Irsyad, dia lulusan Al-Irsyad, sambil lah. Saya yakin sama kamu. Tapi Ustaz nanti kalau besok yang ngundang, itu masalah kamu undang siapa? Kamu ngatur lah. Kan lebih
meminimalkan mudarat. Iya. Daripada undang yang salah. Iya kan? Ini kan sebenarnya dari kita juga di situ ketika kita berada di kelembagaan ini, seperti saya saat ini ada di MUI juga ya, ada Masya Allah, di MUI, ITSMI ya? Alhamdulillah. Gitu. MUI Gunung Kidul ya Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Di ITSMI, alhamdulillah. Waktu itu sih awalnya dari kayaknya sebelum saya sertifikasi belum ya. Pas saya sertifikasi MUI itu di tengah-tengah. Saya MUI dulu baru saya dapat sertifikasi gitu. Jadi sudah jadi anggota MUI Sebelum dapat sertifikasi. terus Masya baru Allah dapat ini. sertifikasi. Terus habis itu di ITSMI juga karena ada memang tokoh Muhammadiyah di sini yang minta langsung gitu. Saat berkenan nggak? Ya siapa aja kalau jenengan minta nggak masalah gitu. Ketuanya langsung yang minta. Ya nggak apa-apa Pak, nanti siap. Akhirnya masuk dalam pengurus gitu. Ya ini kayaknya ada permintaan lebih tinggi lagi nanti di 2025 ini Ustaz. Nanti Masya saya Allah. timbang-timbang lagi gitu. Jadi memang ada suatu bukan kepentingan sih. Kita di situ juga ada alasan gitu loh. Karena bisa dekat dengan tokoh-tokoh, bisa bersinergi tadi. Dan mereka sudah tahu prinsip saya. Iya. Mereka sudah tahu prinsip gitu. Ya memang bedanya orang Arab sama orang Jawa di situ. Nek orang Arab itu as-soroha roha. Terus terang itu melegakan memang. Ya, kadang-kadang nggak apa-apa kita sampaikan aja selama itu ada batasannya. Iya. Gitu. Ya, menurut saya seperti itu sih. Bahkan termasuk muamalah sama orang yang berbeda sama kita, dalam artian tetap sama Islam ya. Iya. Saya kalau di kampung Ustaz, diundang orang selamatan misalnya. Loh saya terus terang saja, ngapunten saya mboten tumut ngoten niku. Saya nggak ikut acara kayak gitu-gitu. Tapi kita harus imbangi dengan hal-hal yang lain. Iya betul. Ustaz. Malah mereka datang bawa makanan nih. Wis, saya ngerti jenengan nggak ikut tidak apa-apa, wis tidak apa-apa. Tapi ini makanan saya antarkan ke jenengan kan. Nggak ikut tidak apa-apa, sudah saya tahu jenengan gitu. Tapi memang asli Muhammadiyah seperti itu Ustaz. Dalam masalah tadi selamatan tadi Iya. itu aslinya itu. Ya walaupun penerapannya di masyarakat ada yang ini ya di akar rumput agak berbeda gitu. Lah, saya tadi unik Ustaz. Ini nggak apa-apa. Saya tadi menarik. Tadi ngobrol di luar sama antum itu. Di sini ngapunten nih ya. Sensitif juga ini, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Ustaz. Kalau orang Muhammadiyah di daerah Gunung Kidul, kadang-kadang mereka memang secara fikih Muhammadiyah. Contoh nggak pakai kunut. 11 tadi. 11 rakaat. Ya. Tapi juga masih ada selamatan tahlilan. Nah, cuma kalau nanti mungkin kalau saya keliru silakan Ya. Kalau di tempat saya justru pembedanya nggak di situ. Pembedanya justru di tahlilannya itu. Itu sudah jelas pembeda itu. Pembeda kalau ya. Kalau tahlilan ya NU gitu. Kalau nggak tahlilan ya berarti Muhammadiyah. Terus nggak kunut sama 11 tadi. Nah, cuma memang akhir-akhir ini Ustaz. Ini juga wallah alam ya. Menurut saya ini kritikan membangun lah. Iya. Untuk teman-teman kita di Muhammadiyah. Memang sekarang ada kayak kurang nggak seperti dulu gitu loh. Saya dulu ini kebetulan Ustaz memang di desa saya itu kenceng banget ini tokoh Muhammadiyahnya. Kok mau tahlilan, nggak mau yang aneh-aneh begitu. Tapi sekarang sudah mulai fenomena itu ada. Bahwa ya Muhammadiyah ya itu ya sama-sama tahlilan. Tapi kalau kita berusaha menasihati ya mungkin nanti kadang-kadang salah tangkap, dianggap ini keras. Padahal sebenarnya Muhammadiyah dulu yang kita kenal ya kayak gitu. Betul. Maka ketika saya di sini itu seakan-akan saya bawa yang baru gitu loh. Padahal enggak. Ya Muhammadiyah kayak begini harusnya gitu loh. Nah, terus kadang kalau fenomena kayak gini ya, saya cuma ya kadang saya sampaikan pelan-pelan memang. Ini seperti ini gitu ya. Sebenarnya ya kayaknya sudah mentradisi dari dulu. Terus Muhammadiyah masuk. Terus mungkin penguatannya itu belum mengakar gitu. Sehingga butuh untuk sebenarnya dai-dai yang harus nyampaikan lagi sehingga mereka itu paham, karena masyarakat ini sudah terlanjur dengan tradisi yang dari dulu ada. Kemudian berlanjut seperti itu. Dan itu juga memang bisa dikatakan kritikan atau yang baik ya tentunya ya. Memang harus dikuatkan juga Ustaz dari kalangan dai-dai di bawah itu Ustaz. Dari kalangan teman-teman Muhammadiyah. Itu jujur aja itu termasuk salah satu masukan yang harus tersampaikan ke mereka Ustaz. Ya mudah-mudahan banyak kaderisasi nanti penguatan gitu. Walaupun di sini
juga kalau di Darussul ini kita kadang ngundang takmir, terus kita misalnya mau masuk Ramadan, ini pelajaran-pelajaran kayak gini, kasih buku. Pas kurban ya kita ajarkan tentang kurban gitu. Ini seperti ini. Ya sebenarnya dalam rangka untuk kuatin dai-dai yang nanti turun ke masjid-masjid secara langsung. Ya kita doakan ya semoga banyak dai-dai Muhammadiyah juga yang nanti lebih menguatkan akar-akar rumput. Iya, akar rumput. Iya, sehingga ya mudah-mudahan nanti ada juga memanfaatkan Stay Ali untuk sekolah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Stay Ali ini cucunya Yiman tadi yang saya sampaikan ke jenengan tadi. Ini Karangasem. Karangasem itu disekolahkan Stay Ali 4 orang. Cucunya Masya Allah. Sudah lulus, Ustaz? 3 sudah lulus. Sekarang balik ke Karangasem dan diserai, ya alhamdulillah, diserai jabatan-jabatan penting untuk ngelola asrama. Tapi di Muhammadiyah nggak istilah Gus itu ya? Nah, itu kurang populer. Oh, kurang populer. Meskipun saya kalau anak kiai apa, Ustaz? Pak biasanya kalau di adatnya di tempat saya Pak. Gitu. Tapi kalau memang Gus itu kurang populer di kalangan. Meskipun saya kalau ketemu ustaz saya, anaknya Iman, seperti Pak Zuhal, mungkin antum kenal juga, Pak Zuhal, Cak Mifdol. Kalau Pak Zuhal ketemu saya guyoni, Gus. Ustaz Mifdol. Oh. Saya itu pernah setoran hafalan sama Ustaz Mifdol. Yes. Dulu kita manggilnya di sini Cak Mifdol. Oh, gitu. Pak Zuhal juga. Insya Allah. Kalau nggak salah di Jogja juga ya beliau ya? Ustaz Mifdol Jogja lah. Terapul besar. Salam untuk beliau. Hah? Salam kalau ketemu. Insya Allah kalau ketemu lagi. Muridnya beliau saya itu. Ya Allah. Nggak jauh-jauh ternyata. Iya. Tapi kan, berarti, ya nyambung saya nyambung. Ustaz Mifdol itu anaknya Yiman. Iya salam. Berarti ada travel beli memang untuk dukung pondoknya itu. Oh itu beda. Beliau punya sendiri. Ya, beliau punya sendiri. Yang kemarin jenengan haji kan dipakai itu toh? Iya. Nah, tapi yang di Karangasem punya sendiri. Ustaz Mifdol yang ngurus? Enggak. Oh beda lagi. Yayasan iya. Tapi yang saya lihat itu punya pondok berarti. Punya pondok, ada sendiri. Siapa tahu memang ilmunya dari Ustaz Mifdol. Iya. Ini kan pemain lama di travel itu. Iya. Masya Allah nyambung. Modelnya tuh nggak pengen nyebut namanya ya. Bukan. Maksudnya saya itu nyambung sekali jadinya ya. Kok nyambung Ustaz ya? Iya. Oh saya baru tahu. Makanya kemarin waktu kita ketemu di Mina itu, saya kan tanya antum ikut siapa? Ikut travel mana? Terus aku saya sebutkan fulan, antum kenal itu saya, gitu. Saya sempat gitu kemarin. Oh, nanya Iman gitu kan. Iya. Itu nanya Iman semua. Termasuk Haji Mubarok. Itu kan mantunya Iman, Ustaz Didi. Iya. Itu menguasai banyak. Itu kan memang anaknya Iman itu 30 lebih, Ustaz. Istrinya berapa, Ustaz? Wah, kalau istrinya ini yang harus lapor ke Rubaisa dulu. Istrinya Iman itu 3. Wajar. Anaknya 30 lebih. Jadi Iman itu kalau anaknya datang itu tanya dulu, "Sisik kamu itu yang mana ya?" Lupa saking akeh anaknya. Oh, kalau Ustaz Fadlan ketemu juga bingung juga deh. Ini yang mana gitu? Oh, bukan, maksudnya anaknya banyak nih. 30 nih. Kalau datang ke abahnya Iman, maksudnya saya dapat cerita. Oh, gitu. Kalau anaknya datang itu bingung Iman ini dia bingung juga. Iya. Saking banyaknya anaknya. Dengar ceritanya kayak gitu. Nah, itu tersebar di mana-mana. Ya Masya Allah. Bukan Ustaz Didiknya, tapi Ustaz Didik kan mantunya. Termasuk Ustaz Umar Budiarko. Ustaz Umar Budiarko itu berarti mantunya Yiman. Mantunya Yiman. Kan istrinya itu kan saudaranya Ustaz Mifdol. Nggih, betul. Pak Labib. Itu toh. Masya Allah nyambung semuanya nih. Ya sudah, ya Allah, terbuka sejarah semuanya nih. Sejarah apa, Ustaz? Iya, jadi tahu deh pondok antum itu sampai akhirnya ujungnya Ustaz Mifdol. Memang iya pada waktu itu bisa dikatakan cikal bakalnya Salafiyun dari pondok itu. Zaman itu kan enggak ada yang bercorak purifikasi, Ustaz. Zaman itu kan banyak yang, mohon maaf kan ada tapi purifikasi, kan ada profesionalis. Dulu enggak namakan Salafi juga. Enggak juga. Loh, tapi saya belajar kitab Fathul Majid di sana, Ustaz. Saya itu belajar kitab Tauhid, belajar Fathul Majid yang enggak mungkin kan itu diajarkan di tradisionalis kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Mesti yang punya ruh purifikasi tah. Tapi di Karangasem diajarkan itu. Diajarkan kitab tidak hanya kitab Tauhid loh, bahkan Fathul Majidnya. Iya. Terus juga kitab Subul Salam.
Sunani, ya. Sunani. Jadi corak-corak purifikasi memang sudah ada di situ. Meskipun bukan pondok salafi lah gitu loh. Tapi prinsipnya. Iya. Coraknya corak purifikasi. Dulu kan ada tradisionalis, ada modernis gitu. Iya. Terus ini Ustaz, terakhir Ustaz. Nasihatnya Ustaz untuk teman-teman nih loh. Sama kita lah, bukan teman-teman lah. Saya bagaimana ya biar kita dakwah ya tadi yang kita tadi sebut sinergi gitu Ustaz. Kalau gitu kayaknya pantasnya antum yang ngasih nasihat kita. Kenapa Ustaz? Loh, kita kan lihat dari jauh nih. Antum buat acara gini, ada kokam yang jaga. Kan indah dilihat itu. Ya itu kayaknya antum yang harus ngasih nasihat kita. Saya sebenarnya cuma itu tadi yang saya bilang. Mereka ini tokoh-tokoh yang punya jasa di sini Ustaz. Betul. Yang dulu juga ya. Iya, kita harus akui itu Ustaz. Nggak bisa bilang saya bangun dakwah di sini, nggak bisa. Betul. Mereka sudah ada dulu gitu. Ya. Ini siapa dulu di sini siapa? Ya mereka orang Muhammadiyah di sini. Itu nggak boleh dinihilkan, nggak boleh kalau saya. Sehingga saya hormati sekali mereka. Daripada langsung Ustaz nih siapa? Awal-awalnya memang sampai tokoh-tokoh Muhammadiyah datang sini karena memang saya dituduh macam-macam Ustaz. Kan saya pernah lihat Buya Yunahar juga pernah ngisi. Buya Ilyas sama ke sini. Tapi sebelum itu tokoh-tokohnya datang dulu. Tokoh Muhammadiyah Gunung Kidul datang dikarenakan saya digosipkan macam-macam. Terus diverifikasi. Ustaz, jenengan kayak gini ya? Ya Allah, Pak, nggak benar, Pak. Kalau nggak percaya, ini buku saya nih. Jenengan baca aja. Cek semuanya. Habis itu dia bawa tokoh-tokoh yang lainnya tuh. Akhirnya mulai dekat. Nah, sampai diundang Ustadz Yunahar Ilyas. Sama juga tokoh termasuk ini Muhammadiyah juga Ustadz Sunardi Sahuri. Alhamdulillah. Itu tokoh besar di sini pernah kita undang di Darusolihin. Nah, sebenarnya untuk mendekati aja gitu. Jadi kita nggak ambil lahan sama sekali. Bahkan saya sangat senang kalau saya ngisi, mereka ada atau mereka yang minta saya bisa ngisi ini. Oh ya siap. Gitu. Saya sangat hargai sekali gitu karena mereka punya peran dari dulu. Kita cuma ngisi di jamaah mereka. Betul. Ini ada fenomena, gak apa-apa kan dilanjut sedikit ya? Iya sedikit. Ya, ada fenomena menarik yang tadi luput gak saya sampaikan. Ya ini juga nasihat masukan ya.